Selamat pagi Kak Devi. Siap. Oke, selamat pagi Devi. Apa kabar hari ini? Baik. Ada sukacita? Ada. Oke, kalau ada sukacita kamu ajak adik-adik bangun berdiri. Kita nyanyi sama lagu hari ini kurasa bahagia 1, 2, 3. Adik sekalian, kita akan masuk pada materi kita pada saat ini yang bertopik orang tua adalah pendidikan utama. Artinya bahwa orang tua adalah pendidikan utama. Kita bisa dapat melihat dalam Keluaran 20 ayat 12, Amsal 22 ayat 6, dan Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Saya minta dari adik sekalian untuk yang sudah menemukan ketiga ayat ini bisa untuk bangun berdiri untuk membacakannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah orang yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di Amsal ada orang lagi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia pun akan menyimpang pada jalan. Dari Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, terima kasih buat adik-adik sudah kemudian membacakan 3 ayat ini, yang dimana di Keluaran 20 ayat 11 berbunyi tentang hormatilah ayah dan ibu. Artinya bahwa dari perikop kita pada hari ini tentang orang tua adalah pendidikan utama. Di situ ada kita melihat bahwa orang tua ini Tuhan memberikan mandat untuk membina, mendidik dan mengasuh kita, sehingga dari orang tua kita dapat bertumbuh, kita dapat tahu mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Contohnya kalau tidak ada orang tua, tidak mungkin kita asli saat ini, mungkin ada remaja, mungkin ada rumah kuat yang sampai saat ini. Tentunya orang tua yang selalu memberikan kita semangat, yang memberikan kita support kita untuk dalam sekolah dan lain sebagainya.
Adik sekalian, dalam ayat Keluaran 20 tadi tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya bahwa bagaimana kita harus menjadi pribadi yang menghormati orang tua, bagaimana kita menjadi pribadi yang terus taat kepada orang tua, tidak saja kepada apa yang menjadi suruhan mereka. Terkadang kan anak muda sekarang, anak zaman now sekarang, ketika orang tua suruh apalagi laki-laki, itu paling misalnya orang tua suruh ambil kayu. Ada nama siapa nih? Denny, mau minta tolong untuk ambil kayu, mau berubah satu kali aja dia langsung sampai ke set. Akhirnya orang tua seharusnya bagaimana kita menjadi contoh teladan baik bagi orang tua gitu. Namun dengan sikap kita atau karakter kita itu menunjukkan bahwa kita tidak lagi menjadi anak yang menghargai dan menghormati orang tua. Artinya bahwa di situ kita belajar dari keluaran kita dapat belajar bahwa bagaimana kita menghargai, menghormati dan mengasihi orang tua. Contohnya di Amsal tadi itu, Amsal berbunyi bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya bahwa contohnya sebagai teman muda kita harus misalnya satu teman sudah melakukan hal yang tidak baik, contohnya yang satu melakukan miras laki atau melakukan rokok dalam sekolah, yang satu yang tidak merokok bisa menegur gitu. Ayo bro, ini cara seperti ini tidak baik, mari kita berubah supaya kita menjadi lebih baik ke depan. Apalagi kalau memiliki cita-cita yang besar gitu, kita harus melakukan, kita harus hindari yang namanya rokok dan miras. Itu akan contohnya kalau kita dalam berkuliah itu sangat mempengaruhi sekali. Ketika kita berkuliah nanti, misalnya orang tua kasih uang untuk pakai ringgit. Nah, ketahuan uang itu habis dalam minum miras dan minum rokok. Artinya bahwa ketika dosen minta uang dan dosen minta orang tua, akhirnya dari situlah orang tua tahu bahwa anak ini tidak dipercaya. Tentunya di Efesus yang ada sudah baca tadi, anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Bagaimana kita menaati orang tua lewat kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, orang tua sudah rela mati dikasihi untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak menghargai orang tua, kalau kita tidak menghormati orang tua, artinya bahwa kita gagal menjadi anak-anak yang mengikut Kristus. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak yang teladan, anak yang baik, anak yang memiliki kerendahan hati, yang bisa menghargai orang tua dimanapun kita berada. Siapa di sini yang tidak menghargai orang tua? Ada? Yang tidak menghormati orang tua, misalnya orang tua suruh langsung membantah. Ada? Tidak ada? Di kelas ini tidak ada, tapi di kelas ini ada. Oke, ada sekalian, kita akan masuk dalam slide berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran kita. Murid dapat menunjukkan kasih sayang dan menghormat kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Iya. Artinya bahwa murid dapat mewujudkan kasih sayang dan hormat kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Pertanyaan pembukaannya bahwa di situ coba kalian ingat kembali gitu. Apa hal sederhana yang terakhir kali kalian lakukan yang berhasil membuat orang tua di rumah tersenyum, merasa bangga dan bahagia? Coba kalian ingat hal misalnya dari SD, hal apa yang kalian ada sudah lakukan gitu, dan sudah membuat orang tua bahagia dan tertawa dan lain sebagainya. Ada salah satunya gitu, apa tuh? Tentunya dapat ranking atau satu di sekolah, itu salah satu kebanggaan orang tua tuh. Tentunya orang tua bilang gini, kalau kamu rajin belajar, kalau kamu dapat ranking satu nanti, misalnya perempuan, mama akan memberikan kamu sebuah boneka yang paling besar. Ada supaya pernah dapat hadiah dari orang tua. Contohnya yang pernah dapat ranking, walaupun ranking satu, ranking dua dan yang sebagainya. Hal apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat ini yang sudah pernah ada yang melakukan ketika membuat orang tua itu bahagia, tertawa, tersenyum setiap hari, atau kalian membuat orang tua sehat setiap hari? Tidak. Nah, contoh sekarang, hal apa yang
5 tidak sudah dikasih bangun, langsung ke air. Laki-laki begitu. Bangun jam 5 sapu rumah, bisa juga tiup api, itu sudah membuat orang tua bahagia. Pengertian. Bisa kita baca sama-sama? Bisa. 1, 2, 3. Menghormati orang tua adalah bentuk penghargaan, kasih sayang, dan pengabdian seorang anak kepada orang tua yang mencakup sikap, perilaku, dan komunitas yang baik untuk mengakui jasa serta pengorbanan mereka. Jadi adik sekalian, itu pengertian menghormati orang tua itu artinya bahwa bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menghargai mereka, menghormati mereka, taat akan nasihat yang orang tua berikan. Tidak saja lewat komunikasi, tapi bagaimana kita dengan misalnya kalau kita orang tua lagi ngomong, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan sopan santun. Yang kita tunjukkan kita punya karakter yang terlalu berkenan, bahwa boleh bilang bahwa yang penting sama orang tua kamu sendiri. Tidak selamanya harus tunggu orang lain yang memberikan kita nasihat, yang memberikan kita pemahaman yang ini. Tapi dari orang tua, kalau kita orang yang sistemnya siap mendengar, mendengar apa yang orang tua nasihat, pastinya ke depannya kita akan menjadi orang yang lebih baik. Karena dari nasihat yang kita dapat, kita jadi lebih baik lagi. Di situ juga ada sekalian, kita harus mengakui perjuangan dan pengorbanan orang tua. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi dari awal bahwa bagaimana kita harus menghargai perjuangan orang tua, bagaimana kita harus menghormati orang tua lewat tindakan nyata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Oke, kita masuk pada lanjutan sopan dan lembut. Artinya kita bisa menghindari nada tinggi atau membentak terhadap orang tua. Misalnya yang kedua itu biasakan. Misalnya kalau kita mau minta tolong seseorang, kita harus biasakan tolong, terima kasih, dan maaf. Terkadang kita kalau suruh orang tidak ada tolong lagi, kasih dulu itu pena, minta dulu buku, itu tidak ada tolong nih. Misalnya aku bilang, kakak minta tolong untuk pindah pena atau minta tolong untuk kasih pena yang jauh. Terkadang kita kan seperti itu, tidak ada yang kata tolong di situ. Misal kalau orang suruh kasih untuk barang kita ini, tidak ada yang kata terima kasih. Apa ya sudah? Langsung jalan memang. Setelah itu tidak ada kata maaf. Padahal kita sudah melakukan kesalahan gitu. Padahal kita orang sudah menolong kita, tapi kita tidak lagi mengungkapkan kata terima kasih, tidak mengungkapkan lagi kata maaf. Misal kalau kita ada kata yang salah gitu, itu tidak ada kata maaf. Bahkan kita lagi yang lebih lebih ngotot lagi untuk cara beras orang sudah salah gitu. Tapi bagaimana cara kita sekarang itu, misalnya hari ini kita belajar tentang biasakan untuk minta tolong, terima kasih dan memaafkan. Itu perlu kita lakukan itu. Yang dari yang poin pertama tadi itu menghindari nada tinggi atau membentak terhadap orang tua. Kita harus bisa menghindari itu. Karena kalau kita tidak bisa menghindari hal itu, tentunya setiap hari kalau kita ngomong dengan tua akan muncul terus rasa emosi yang itu paling selalu ada gitu. Kalau kita tidak menghindari nada tinggi yang pertama tadi itu. Kalau kita sudah menghindari hal ini, tentunya ketika orang tua ngomong, pasti kita siap mendengar. Itu otomatis kita siap mendengar apa yang orang tua sampaikan gitu. Misalnya ada yang poin ketiga di situ mendengarkan, jangan menyerah saat mereka memberi nasihat. Kita harus siap mendengar, jangan kita orang tua beromong, kita orang tua ada di depan kita omong, kita langsung membelakangi orang tua. Padahal orang tua lagi memberikan kita nasihat supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun terkadang kita menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang tidak mau dengar-dengaran dan lain sebagainya. Situ mendoakan, selalu mendoakan kesehatan, kebaikan dan hubungan mereka dengan Tuhan. Siapa di sini yang sudah mendoakan orang tua? Mendoakan orang tua misalnya jangan tunggu orang tua dalam keadaan sakit dulu baru berdoa. Tuhan sembuhkan orang tua saya dengan diri seperti ini dan sebagainya. Ada seperti itu? Ada. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka tetap sehat dan bahagia selalu. Jadi ada sekalian,
di sini ada sebuah video yang kita nonton. Dari situ kita belajar apa makna dan tujuan dari video tersebut. Tidak boleh sama sebentar. Durasinya ada 6 menit, 6 menit 30 detik. Tidak boleh sama. Sebentar habis menonton video ini kita dapat menceritakan kembali gitu. Apa isi dari video tersebut? Bisa? Bisa. Sekalian buatkan kopi buat papa dong. Mama sayang sekali sama kamu. Maafkan aku. Mama selama ini aku selalu sibuk aku sendiri. Maafkan Kakak juga ya. Iksan, maafkan Kakak. Maafkan selama ini. Kakak jangan mengucapkan maaf untuk kalian.
dari awal kan situ tidak ada hidup rukun, tidak ada hidup damai dan sejahtera. Tapi di situ dari awal video itu bagaimana mereka tidak lagi saling mendukung, tapi saling menyalahkan anak, orang tua dan lain sebagainya. Ada? Jelas bahwa kehidupan yang awal itu tidak lagi kita menjadi seorang yang memikirkan hati. Ketika anak omong, orang tua juga omong. Ketika orang tua omong, anak juga omong. Jadi akhirnya timbullah rasa persoalan masalah dalam rumah tangga. Tidak ada lagi hidup rukun, tidak ada lagi yang namanya hidup itu yang secara harmoni. Tapi dengan cara Tuhan bahwa dari hal-hal yang mereka sudah lewati sama-sama persoalan kehidupan itu, di situ akhir video tadi itu menunjukkan bahwa mereka ketika menemukan anak mereka dalam kamar yang sedang menangis. Di situ orang tua memiliki hati yang dengan hati untuk bagaimana mereka merangkul kembali keluarga yang sudah tidak lagi yang tidak bagus saja. Tapi di situ mereka merangkul kembali bahwa dari situ mereka belajar. Ketika makan mereka berdoa bersama, ketika mereka keluar dan mereka juga berdoa bersama. Di situ menunjukkan bahwa hidup itu dari situ kita melihat contohnya kehidupan kita selama ini kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari hal yang membuat kita tuh yang selalu membuat kehidupan keluarga kita tuh jatuh dalam hal-hal yang kita inginkan. Tapi dari situ kita belajar dari apa yang kita maknai, apa yang kita lihat. Di situ lagi kita belajar dari video dan kisah kehidupan keluarga dari itu. Dari situ kita belajar bahwa kita melihat bahwa ternyata kehidupan itu seperti itu, ternyata kehidupan keluarga itu seperti itu. Walaupun kita tidak menyadari gitu, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, kita tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak betul sudah salah, tapi kita ngotot bahwa itu benar. Itu kebanyakan kita ada mulai saat ini seperti itu. Gitu. Kadang orang tua juga mengingat masa-masa mereka juga yang zaman-zaman dulu gitu. Padahal orang tua mengingat itu menurut mereka itu lebih baik dibandingkan zaman sekarang. Tapi kita ngotot juga apa yang kita lakukan saat ini bahwa itu baik. Tapi nyatanya orang tua tidak mendukung gitu. Contohnya apalagi sekarang kan zamannya teknologi yang paling populer dalam kehidupan kita gitu. Situ ada yang namanya main TikTok, main FB Pro dan sebagainya. Namun situ sebagai anak muda ketika cuci piring langsung buka FB Pro posting di Facebook bahwa itu dia lagi cuci piring. Padahal semua orang juga bisa melakukan itu gitu. Tapi kita video itu posting. Dari situ akan terbiasa dengan hal itu. Akhirnya kita mau untuk membuat semua hal yang kita lakukan kita posting untuk terbalik. Tapi dari orang tua tidak maksudnya orang tua tidak setuju dengan hal itu. Tapi kita menurut bahwa yang saya lakukan benar. Tapi yang saya lakukan saya juga melakukan pekerjaan, tidak saja harus main HP terus, tapi saya juga ketika saya main HP, tapi saya juga melakukan pekerjaan. Oleh itu ada sekalian. Dari video tadi kita belajar bahwa ketika kehidupan kita dalam rumah tangga, kalau seperti itu kita harus belajar dari kisah itu tadi. Dan menunjukkan bahwa bagaimana kita melakukan kembali keluarga, bagaimana kita apa yang perlu sampaikan, kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh melawan lagi karena itu sudah dewasa. Oke, jadi kita sekalian kita akan masuk pada diskusi kelompok. Di situ ada dua soal. Yang pertama itu bagaimana cara Anda menyatakan kasih sayang terhadap orang tua. Kedua, pesan moral apa yang didapatkan dari video yang berkaitan dengan materi hari ini. Kita beri dalam dua kelompok, kelompok di sini, satu kelompok di situ. Waktu kita ada sekarang. Siap. Oke, dari sudah pahami. Kita yang pertama itu bagaimana cara Anda menyatakan kasih sayang terhadap orang tua. Tentang simpel aja. Apa yang sudah ada dilakukan dalam untuk menyatakan kasih orang tua, menyatakan kasih sayang itu. Yang kedua itu pesan moral apa yang didapat dari video tadi.
4. Tepuk 5. Yang tidak mencoba di video tadi ya, pasti ada pikir, menghilang nih. Dan satu menit langsung hilang. Dengan materi ini. Oke, jadi baik sekalian, karena waktu diskusinya sudah selesai, mungkin saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju di depan dan menyampaikan hasil diskusi. Waktu dari sekarang. Semua maju. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu kami persilakan untuk Asmi untuk berpresentasi. Soal bagaimana cara Anda menyatakan kasih sayang terhadap orang tua. Yang pertama itu kita harus membanggakan orang tua. Yang kedua, tidak membuat mereka kecewa dan selalu membuat mereka selalu membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menimba air dan lain-lain, dan selalu taat pada mereka dan tidak membantah mereka. Nomor 2, pesan moral apa yang didapatkan dari video yang berkaitan dengan materi dari ini? Jawab, sekalipun hubungan dalam keluarga sudah baik-baik saja, jika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk mempersatukan kembali hubungan dengan keluarga yang tadinya tidak baik-baik saja, maka akan menjadi baik. Pesan moral 1, tetap menghargai orang tua. 2, selalu berserah kepada Tuhan dengan cara berdoa dan beribadah bersama. Mungkin hanya itu saja hasil presentasi kami. Mungkin ada dari kelompok lain, ada tambahan, kami persilakan. Jika tidak ada lagi, sekian dan terima kasih. Oke, kesempatan selanjutnya kelompok 2 bisa untuk masuk ke depan. Selamat pagi teman-teman. Ini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, saya persilahkan Timothy untuk menyampaikan. Soal bagaimana cara Anda menyatakan kasih sayang terhadap orang tua? Jawab, mendengarkan saat orang tua memberi nasihat dan tidak membantah saat orang tua sulit. Nomor 2, pesan moral apa yang didapatkan dari video yang berkaitan dengan materi hari ini? Jawaban, tetap menghargai orang tua walaupun hubungan antara keluarga tidak baik-baik saja. Oke, itu saja. Mungkin ini penyampaian dari kami. Tidak ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan. Pas. Jika tidak ada lagi, sekian tentang dari kami. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus buat kelompok. Oke, jadi baik ada sekalian. Tadi kedua kelompok sudah menjelaskan dari kedua soal ini. Pertama itu bagaimana cara Anda nyatakan kasih sayang terhadap orang tua. Tadi ada sudah menjelaskan bahwa bagaimana kita menunjukkan kasih sayang itu yang seperti apa. Tadi ada bilang bahwa kita harus mendengarkan ketika orang tua lagi berbicara, dan juga tadi kelompok 1 sudah banyak hal yang sudah jelaskan di situ. Tidak perlu lagi kita ulangi lagi apa yang kelompok sampaikan, tapi saat ini kalau menegaskan bahwa ketika kita sebentar pulang rumah, kita harus betul-betul menunjukkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jangan kita hanya bisa ungkapkan lewat mulut kita atau dari kata-kata kita, tapi bagaimana kita menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di poin yang kedua tadi itu pesan moral apa yang didapatkan dari video tersebut. Nah, contohnya tadi kita sudah menonton video. Dan video itu apa sih yang saya dapat hari ini? Kita harus punya pemikiran bahwa dari video itu menonton tadi bahwa kita pulang dan saya harus
Jangan melakukan hal kejahatan gitu, bahwa dari dia akan dia melakukan kejahatan, dia membentak orang tua, dia marah orang tua. Terus jangan sampai di rumah ini, ketika orang tua pas dari pulang tanya makan, orang tua bilang nasi belum ada, akhirnya angkat semua 10.000 sumbung di rumah. Jangan nonton dari awalnya itu, tapi kita melihat dari terakhir dari video itu, dari bagaimana mereka berangkat kembali keluarga, bagaimana kita harus bisa menjadi pribadi yang sayang pada orang tua, dan kita harus ketika orang tua ngomong itu tetap bersih. Oke, sekalian, saat ini kita akan masuk pada kesimpulan dari materi kita pada saat ini, dan di mana kesimpulannya adalah kelahiranmu bukan secara kebetulan, itu adalah rencana Tuhan yang sempurna. Maksudnya bahwa orang tuamu adalah wakil Allah yang dipilih untuk merawat dan membawamu ke dunia. Poin yang ketiga, tunjukkan rasa sayangmu kepada Tuhan dengan menghormati dan mengasihi orang tuamu melalui perkataan dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kesimpulan ini dari kesimpulan kita pada saat ini, sebelum kita mengakhiri akan materi kita, ada yang mau bertanya? Ada yang bisa ada dari materi kita pada ini ada yang kurang jelas atau ada yang kurang memahami tentang apa makna dari materi kita pada hari ini? Ada yang bertanya? Ini, maka saya berubah orang sikap seperti ini, cuma saya harus berubah, itu. Ada yang bertanya? Tidak ada? Pas? Oke. Dari sekalian, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kelas, dan terima kasih juga buat ada yang sudah berikan waktu gitu untuk bisa mengikuti materi hari ini. Saya minta maaf bisa kalau dari awal materi tadi kalau misalnya kalau ada kata kurang berkenan tidak maksudnya tidak sesuai dengan harapan yang ada gitu. Mohon maaf. Materi kita ada sebuah lagu lagi. Coba apa yang ada tahu? Ya? Barang-barang yang tidak perlu kita apa, kita tinggalkan dulu sebelum kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar cinta kasih, pernyataan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih kepada surga atas kebaikan kemurahan-Mu yang memberkati kami, beri kami kesempatan untuk belajar pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan buat kebersamaan kami pada saat siang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan telah memberkati kami lewat materi pada saat ini Tuhan, dan biarlah lewat materi apa yang kami pelajari pada saat ini boleh kami melakukan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Bapa yang baik, ampuni kami ya Tuhan jika hari ini Tuhan mendapati kami dalam kami menyakiti hati teman kami, sahabat kami, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, bahkan hati manis Tuhan lewat perkata kami, perbuatan kami. Ya Tuhan sendiri mengampuni kami, mengurus, menyucikan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak ya Allah. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat ada sekalian yang ada di tempatnya Tuhan, masa depan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka Tuhan. Kami pertaruhkan dalam pengasihan-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak ada gunanya. Oleh Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan. Oleh karena Tuhan, mari Tuhan memberkati kami, urapi kami, kuat dan teguhkan penuh percaya kami, agar kami terus menanam Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, sisa kehidupan kami sepanjang harinya Tuhan, kami serahkan tangan pengasihan-Mu. Dan sementara itu Tuhan, kami akan kembali Tuhan kembali bersama-sama kami,
tibakan kami dengan perjalanan selamat, agar perjalanan kami menjadi perjalanan penuh dengan selamat. Bapa yang baik, ini doa ini harapan kami ya Tuhan, ampuni kami lewat anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Kita semua yang percaya katakan Amin. Oke, sampai di sini materi kita. 1, 2, 3, shalom. Shalom. Sebelum kita kembali, kita bersama.